Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purna CBM. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ilham Purna CBM, Inaya Anissa Fadilah, Mary Mustika. Ada pula topik yang kita bahas yaitu manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan syariah di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya insani. Hal ini disebabkan sumber daya insani merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu, penyediaan sumber daya insani sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiplin disiapkan sedini mungkin. Pengelolaan sumber daya insani memperlakukan manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku akan memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan manusiawi akan memberikan motivasi yang kuat kepada karyawan untuk memajukan perusahaan. Rasa memiliki perusahaan pun meningkat sehingga motivasi yang kuat akan meningkatkan produktivitas. Manajemen sumber daya insani dalam melakukan perencanaan serta pengawasan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Hadis akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, diri, akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan. Lalu ada 4 pengelolaan SDM berbasis syariah. Yang pertama itu fungsional kompetensi, kemampuan SDM yang berkaitan dengan background dan keahlian dasar di bidang ekonomi syariah. Kedua itu behavior kompetensi, kemampuan SDM untuk bertindak efektif, memiliki semangat syariah, fleksibel, dan rasa ingin tahu yang tinggi serta berorientasi pada hasil yang sempurna. Tiga, role kompetensi. SDM yang mampu memberikan kontribusi positif sesuai peran dalam perusahaan, cepat menangkap perubahan, dan mampu membangun hubungan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu core kompetensi. SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi misi, makna, dan value serta budaya perusahaan. B. Tujuan manajemen sumber daya insani. Tiap organisasi, termasuk perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Dalam manajemen ini, setiap sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia, tujuan MSDI secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penengahan perkembangan terjadi pada masing-masing organisasi. Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentu menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didaya gunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sumber daya manusia seperti itu hanya akan diperoleh dari karyawan atau anggota organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, memiliki pengetahuan dan perlakuan terkait dengan pelaksanaan tugas secara penuh, mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. B. Tujuan manajemen sumber daya insani. Tiap organisasi, termasuk perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Dalam manajemen ini, setiap sumber dayanya, termasuk sumber daya manusia, tujuan MSDI secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penengahan perkembangan terjadi pada masing-masing organisasi. Perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentu menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didaya gunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Sumber daya manusia seperti itu hanya akan diperoleh dari karyawan atau anggota organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut, yaitu memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, memiliki pengetahuan dan perlakuan terkait dengan pelaksanaan tugas secara penuh, mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan, lalu bersifat produktif, inovatif, kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain dan dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya. Permasalahannya adalah bagaimana cara sebuah organisasi untuk memiliki anggota atau cara sebuah perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki karakteristik seperti itu. Caranya tidak lain adalah dengan menerapkan manajemen sumber daya insani yang tepat untuk organisasi secara tepat dan efektif. Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya insani yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Ini yang paling sentral dan merupakan suatu perakaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen sumber daya insani yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. C. Analisis jabatan. Di dalam suatu organisasi perusahaan baik yang bersifat perbankan dan non-perbankan, tentunya terdapat jenis pekerjaan atau jabatan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut saling mendukung satu sama lainnya. Namun setiap pekerjaan memiliki batasan-batasan tertentu apa saja yang harus dikerjakan, wewenang yang dimiliki, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan.
Job analysis merupakan suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Dalam melakukan analisis kebutuhan suatu pekerjaan perlu direncanakan secara matang, jangan sampai dalam suatu jenis pekerjaan terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan lainnya. D. Perencanaan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Kadangkala bank memiliki tenaga kerja yang tepat dalam waktu relatif lama. Kebutuhan akan tenaga kerja yang paling banyak adalah pada saat bank akan melakukan pembukaan cabang baru. Secara umum, tujuan perencanaan sumber daya manusia pada bank syariah adalah pengadaan karyawan, penarikan karyawan, memperbaiki sumber daya insani yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam bank melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan atau melalui transfer serta promosi karyawan. Nilai penting dari perencanaan sumber daya insani di dunia perbankan disebabkan berbagai alasan sebagai berikut. Antisipasi terhadap pembukaan cabang baru, yaitu bank membuka cabang baru sehingga membutuhkan sejumlah tenaga kerja. Kedua, adanya pensiun normal karyawan, karena memang karyawan sudah memasuki usia pensiun sehingga harus dicari penggantinya. Ketiga, permintaan berhenti sendiri, maksudnya pegawai bank syariah sengaja meminta berhenti dengan berbagai alasan. Keempat, diberhentikan oleh bank akibat kelalaian karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, materi selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Pengertian rekrutmen adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar melamar ke bank. Sedangkan pengertian seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam praktiknya, pemilihan sumber-sumber yang dijadikan sarana rekrutmen sebagai berikut. 1. Dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan urutan lamaran yang masuk ke bank. 2. Mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah kerja di bank yang bersangkutan. Ketiga, dari lembaga pendidikan. 4. Melalui iklan. Tahap-tahapan seleksi sesuatu bank secara umum meliputi 1. Seleksi suatu lamaran, 2. Wawancara awal, 3. Tes tertulis, 4. Medical test, 5. Wawancara atasan langsung, 6. Keputusan penerimaan. Pelatihan dan pengembangan teknik dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ada dua macam, yaitu 1. Metode praktik on the job training. Metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada calon karyawan sambil bekerja. 2. Teknik presentasi dan metode simulasi. A. Teknik presentasi dapat dilakukan dengan model 1. Sistem perkuliahan, 2. Presentasi video, 3. Konvensi. B. Sedangkan metode simulasi dapat dilakukan dengan cara studi kasus, role play, bisnis game. Dalam praktiknya, pengembangan karyawan dapat dilakukan melalui 1. Mengikuti pendidikan melalui praktik khusus yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang memang berpengalaman di bidangnya. 2. Transfer antar bagian merupakan pengembangan agar karyawan tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya. 3. Promosi suatu jabatan dengan cara memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir harus dilakukan melalui dari jenjang karir paling rendah sampai paling tinggi. Pengertian karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja. Perencanaan karir seseorang akan memberikan beberapa keuntungan antara lain. 1. Kerugian tingkat turnover karyawan. Artinya, dengan sistem karir yang jelas akan mengurangi keluar masuknya karyawan dari perusahaan, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap biaya yang keluar. 2. Meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. 3. Pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. Artinya, karyawan yang sudah dilakukan melalui berbagai pelatihan dan keterampilan akan memudahkan promosi karyawan yang juga berkait. 4. Memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Rencanakan dapat ditingkatkan, maka dilakukan pengembangan karir dengan cara 1. Meningkatkan presentasi kerja. 2. Meningkatkan kesetiaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 3. Memiliki mentor dan sponsor. Baik, selanjutnya penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Penilaian prestasi kerja harus dilakukan secara objektif, sehingga tujuan pencapaian penilaian prestasi kerja akan tercapai. Penilaian prestasi kerja yang baik, di samping menguntungkan karyawan, juga akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan.
Selanjutnya itu ada tujuan dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama itu ada memperbaiki kualitas pekerjaan. Yang kedua, keputusan penempatan dengan prestasi pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan karir dari prestasi kerja. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, penyesuaian kompensasi. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja yang adil. Selanjutnya, pemberian kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sesuai dengan yang diterima karyawan sebagai balas jasa. Balas jasa diterima akibat tenaga atau keahliannya dipakai oleh bank. Kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Selanjutnya ada integrasi dan pemeliharaan. Integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan bagi para karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja. Akhir dari suatu pekerjaan adalah pemutusan hubungan kerja antara bank dengan karyawan. Pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi karena berbagai alasan atau sebab. Di antaranya yang pertama itu memasuki usia pensiun, yang kedua itu permintaan pengunduran diri, yang ketiga itu diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental, yang kelima itu adanya program rasional. Baik, sekian materi dari saya.